Shalom saudara-saudaraku yang setia belajar firman Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Percayalah bahwa saat kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukannya. Saat kita bertekun dalam belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan pengenalan yang lebih dalam tentang Dia. Saudaraku, saat ini marilah kita mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang melimpah, yang memungkinkan kami memiliki akses ke firman-Mu yang hidup dan yang benar. Ya Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mendengar renungan ini. Biarlah Tuhan jamah mereka sehingga mereka memiliki sukacita, damai sejahtera dan ketenangan yang berasal dari-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sentuh mereka dengan tangan penyembuhan-Mu yang ajaib, dan biarlah mereka boleh merasakan kesembuhan yang sempurna di dalam Engkau. Kembalikan mereka kepada kesehatan yang sempurna. Yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup ini, dan biarkanlah mereka merasakan kehadiran-Mu dan campur tangan-Mu yang nyata di tengah-tengah kesulitan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam renungan hari ini. Bukalah hati kami dan berikanlah hikmat-Mu dan pengertian agar kami dapat menerima dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan Yesus Kristus menjadi perdebatan teologis sepanjang masa. Ada yang mengatakan Ia bukan Allah, hanya manusia biasa. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan Ia hanya manusia biasa dan bukan Allah. Yang benar adalah Ia Allah 100% dan juga manusia 100%. Memang untuk mengungkap rahasia ini akan sulit mencari penjelasan yang logis. Namun realitasnya atau kenyataannya demikian seperti itu. Mari kita baca Matius 16 ayat 13-17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jawaban Petrus ini bukanlah sebuah jawaban definitif hasil kajian manusia, tetapi jawaban itu adalah jawaban pemberian Roh Allah dalam hati Petrus. Jawaban tersebut mengandung makna bahwa Kristus yang menjadi Tuhan dan Guru mereka bukan hanya sekedar seorang nabi seperti Elia, Yeremia, dan lainnya, tetapi Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas hidup mereka dan alam semesta ini, Allah yang ada di dekat mereka, yang siap menolong, menopang, dan menguatkan mereka. Tetapi ironisnya bahwa pengakuan iman Petrus ini tidak serta-merta menjadi dasar bagi Petrus selanjutnya. Artinya bahwa perkataan dan tindakan Petrus tidak sama, tidak memiliki integritas diri. Misalnya, ia tidak mengerti rencana keselamatan manusia lewat diri Tuhan Yesus. Bisa kita lihat dalam Matius 16 ayat 22-23.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan Petrus juga menyangkal ketika diketahui sebagai murid Tuhan Yesus. Saudara bisa baca dalam Matius 26 ayat 69-75. Saudaraku, bukankah kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan milik kita. Kita memuji, kita menyembah dan berbakti kepadanya setiap saat. Tetapi seiring dengan itu, kadang-kadang sikap dan tindakan kita tidak mencerminkan pengakuan tersebut. Ketika badai hidup datang menerpa, kita menjadi panik, kita menjadi takut dan gampang berpaling pada kekuatan kita, dan kita gampang berpaling pada roh-roh dunia yang lemah ini. Kita lupa bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa atas hidup kita dan alam semesta ini. Dia Allah yang hidup, Jehovah Jireh yang sanggup menolong kita dalam seluruh segi hidup kita. Saudaraku, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan ini. Jadilah orang Kristen yang berintegritas, maka mujizat demi mujizat akan engkau alami. Nyatakan dan akuilah Tuhan dalam hidupmu dan jalanilah hidup ini atas dasar pengakuan saudara, maka engkau telah menjaga integritas atau kejujuran itu di hadapan Allah dan manusia. Nah, saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang bertahta di tahta Maha Kudus di sorga, terima kasih atas renungan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang terungkap dalam setiap ayat dan pesan yang kami terima. Kami berdoa agar firman-Mu menembus hati kami, memberi hikmat dan membimbing hidup kami dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang berintegritas, dan jadikanlah kami menjadi orang yang sungguh percaya padamu dalam setiap kata dan tindakan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang kami dengar dan mampu menjadi saksi-saksimu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami mau berterima kasih atas semua berkat yang kami terima hari ini. Ampuni kami atas dosa-dosa kami dan singkapkanlah dosa-dosa yang belum kami sadari, agar kami dapat bertobat. Kami selalu siap sedia dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan hidup kami semakin bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Berkatilah tidur kami malam ini dan lindungilah kami. Lindungi juga keluarga kami dari segala kejahatan dan ancaman apapun. Biarlah kami boleh tidur dengan tenang dan damai sejahtera-Mu memenuhi kami, dan kiranya besok pagi kami dapat bangun dengan penuh kekuatan dan semangat untuk bekerja dan untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah negeri ini dengan kedamaian, persatuan dan kemakmuran. Lindungilah kami dari segala ancaman dan bencana alam. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Bangkitkanlah semangat cinta kasih, persaudaraan dan kerjasama di antara semua warga negara Indonesia. Jadikanlah Indonesia sebagai tempat kemuliaan-Mu, di mana setiap orang hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.